Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita tentu saja dalam perjalanan majelis ilmu kita Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali hadir dari Masjid Al-Ikhlas, Baranangsi yang indah, Jalan Jatiluhur, Katulampa, Bogor. Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haji Khalil Nafis dan Gus Hayid, yang akan mengangkat tema berkaitan dengan bulan suci Ramadan adalah pendidikan menuju Islam kafah, yang tentunya masih dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya salam kayak orang puasa. Memang lagi sedang puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minin wa faddalana bi syahris siyami wal qiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semua sekaligus guru saya, Kiai Haji Khalil Nafis, yang hari ini hadir bersama-sama kita untuk memberikan pencerahan bagaimana menjadikan Ramadan kita pintu masuk untuk kita menjadi seorang muslim yang kafah. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah, dan hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas, Baranangsiang, Bogor, yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya ulangi biar kompak aminnya. Sebab setiap doa yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan tidak ada yang tertolak di sisi Allah. Betul apa betul? Makanya nanti kalau ada yang nilainya doa, yang muatan materinya berisi harapan dan permohonan kepada Allah, tidak usah ragu-ragu. Bilang saja amin yang keras. Amin, Allahumma amin. Tema kita hari ini adalah
bagaimana kisah orang-orang yang masuk Islam secara kafah. Kisah orang-orang yang masuk Islam yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan bagaimana kita hari ini menjadi umat Rasulullah yang melanjutkan kisah-kisah orang-orang yang masuk Islam secara kafah agar keimanan kita dan keislaman kita kelak akan menjadi hujjah, akan menjadi penolong kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil agar kita kalau masuk Islam itu menyempurnakan diri dengan sesempurna mungkin? Tadi teman kita, sahabat kita, sekaligus guru kita sudah membacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ayat tadi menurut Imam Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz dijelaskan bahwa latar belakang atau asbabun nuzul ayat ini adalah ada seorang sahabat Rasulullah yang dulunya beragama Yahudi. Namanya Abdullah ibnu Salam. Nah, ketika Abdullah ibnu Salam ini masuk Islam, dia masih belum bisa meninggalkan tradisi keagamaan Yahudi dalam dirinya. Sehingga walaupun dia sudah bersyahadat di hadapan Rasulullah, dia masih saja menghormati hari Sabat atau hari Sabtu yang memang diagungkan oleh orang Yahudi. Sebagaimana kalau kita orang Islam, kita diminta memuliakan hari Jumat. Sehingga setiap hari Sabtu atau hari Sabat itu Abdullah bin Salam masih bikin tradisi-tradisi dan amaliyah-amaliyah Yahudinya, walaupun dia sudah Muslim. Yang kedua, dia masih mengharamkan onta. Padahal dalam agama Islam onta sebagaimana juga sapi, kambing dan seterusnya itu sudah dihalalkan. Nah, percampur adukan tradisi lama dalam agama-agama yang sebelumnya dianut oleh Abdullah bin Salam ini kemudian ditegur langsung oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi. Maka berdasarkan latar belakang ayat ini kita jadi faham kalau hari ini kita ditakdir oleh Allah menjadi seorang muslim, maka jadilah muslim yang sejati. Jadilah muslim yang benar, jadilah muslim yang seutuhnya. Itulah yang disebut dengan menjadi seorang muslim yang kafah. Muslim yang sempurna. Kafah itu artinya sempurna, seutuhnya atau komprehensif. Dalam hal apa kita menjadi muslim yang kafah? Dalam 3 hal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat di hadapan Rasulullah. Kita harus kafah dalam beragama ini khususnya dalam memegang ajaran Islam dalam akidah. Enggak boleh kita kalau sudah menjadi seorang muslim yang benar, muslim yang sejati, masih memiliki akidah, memahami, meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang meyakini pohon, ada yang meyakini ake ini saya ini agak bagus akeknya. Nanti boleh kalau yang minat nanti hubungi saya. Wah, misalnya, ini kalau saya pakai bisa terbang ini dari Baranang Siang ke Jakarta misalnya. Lalu kemudian teman-teman, oke, saya beli 1 miliar. Ya alhamdulillah, tak buat bangun pesantren kalau ada yang mau gitu. Alhamdulillah. Tidak boleh lagi kalau kita sudah yakin dengan keislaman kita, hanya ada 1 kata, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah ukuran pertama kita menjadi muslim yang kafah secara akidah. Yang kedua, kita harus menjadi muslim yang kafah secara syariah. Nah kalau sudah secara syariah, berarti amalan-amalan kita nggak boleh bercampur baur dengan bid'ah. Betul apa betul? Nah tapi hati-hati, jangan dikit-dikit bid'ah. Karena berbeda pandangan dianggap bid'ah. Nah itu yang salah juga. Berarti dia belum menjadi muslim yang kafah.
Karena kalau dia menjadi muslim yang kafah secara syariat, dia akan paham ukuran bid'ah adalah ini, ukuran tidak bid'ah adalah ini. Nah, kalau sudah kita bisa kafah dalam akidah dan syariah, kafah ketiga yang harus kita sempurnakan sebagai seorang muslim sejati adalah kafah secara akhlak. Kafah secara akhlak. Karena akidah, syariah dan akhlak ini adalah satu kesatuan dalam kita memahami ajaran Islam. Satu kesatuan dalam kita memegang dan mengamalkan ajaran Islam. Kalau orang hanya mengandalkan akidah, tapi syariatnya tidak dijalanin, sempurna enggak Islamnya? Sempurna enggak? Ngaku Islam, ngaku Muslim, KTP-nya Islam, KTP-nya Muslim, tapi waktunya bulan suci Ramadan enggak puasa. Sempurna apa enggak? Tidak, karena apa? Akidahnya benar, dia sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dia tidak menjalankan rukun Islam. Puasa rukun Islam yang keberapa? Keempat. Berarti enggak sempurna. Nah, kalau sudah menjalankan akidah dengan benar, syariah dengan benar, tapi hidupnya ngawur, tidak punya sopan santun, dan suka menyakiti orang lain. Berarti keislaman dia belum kafah. Karena apa? Memang dia sudah bersyahadat, memang dia sudah mengerjakan sholat di waktu sholat, dia mengerjakan zakat ketika harus membayar zakat, sudah sampai 1 nisab, dan dia sudah puasa di bulan suci Ramadan, dia berhaji ketika mampu, tapi dia tidak menjaga lisannya. Lisannya setiap saat dan waktu selalu digunakan menyakiti orang lain. Artinya berarti dia meninggalkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji sebagai seorang muslim yang sejati, muslim yang kafah. Maka menjadi muslim yang kafah ini harus tiga-tiganya. Tidak boleh hanya satu segmen, tidak boleh hanya satu sesi, tidak boleh hanya satu bagian. Itulah yang disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili, udkhulu fis silmi kafah bikulliyatihi, laisa bijuz'iyatihi. Nah, untuk bagaimana penjelasan berikutnya nanti kita akan uraikan pada segmen setelah yang berikut ini. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Gus Hayat, dan tentunya kita ingin mengetahui bahwa di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadahnya, dari sholat-sholat wajib, kemudian juga sholat-sholat sunnah, kemudian ada zakat di situ, ada saum di situ, dan berbagai macam bentuk ibadah lainnya mampu membentuk Islam yang kafah. Lantas apa kaitan sesungguhnya dengan ibadah di bulan suci Ramadan yang akan melahirkan pribadi-pribadi muslim yang kafah? Insya Allah Kiai Haji Khalil Nafis akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tentang Islam kafah. Nah, lantas bagaimanakah kaitan ibadah di bulan suci Ramadan mampu membentuk pribadi muslim yang kafah? Kiai Khalil Nafis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaikum bisyami syahri Ramadan la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Tadi Ustadz Gus Hayat 80. Ini IG-nya ada 80-nya, Bu. Nah, follow katanya, Bu. Menyampaikan tentang fisil mikafah, masuk Islam secara keseluruhan, mengambil dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili bi kulliyatihi la bi juz'iyatihi. Masuk Islam jangan setengah-setengah, jadi yang totalitas. Jangan pas giliran ada pembagian sembako masuk masjid. Giliran ngaji nggak datang. Ini tapi nggak ada di sini nih. Giliran zakat saya orang yang berhak terima zakat. Tapi ketika diajak sholat entar dulu. Itu namanya orang separuh-separuh. Ketika masuk Islam ya udah masuk Islam keseluruhannya. Jangan hanya ketika enak masuk Islam, giliran tidak enak entar dulu. Makanya Abdullah bin Salam ini anak muda Yahudi yang masuk Islam ketika Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad dilihatnya
meriah diterima oleh orang-orang Madinah. Abdullah bin Salam anak muda Yahudi, pinter nih orang ini. Lalu dia melihat pada wajah Rasulullah, wallahi laisa biwajhin kadzabin, demi Allah, ini bukan wajah pembohong. Jadi ibu bapak sekalian tahu mana wajah orang jujur, mana wajah pembohong. Dari sini bisa kelihatan mana wajah yang sering tahajud, mana yang wajah sering bangunnya kesiangan. Bisa kelihatan mana yang wajah ahli sorga, mana yang wajah dekat-dekat neraka. Coba lihat kanan kirinya ibu. Coba lihat, ini ahli sorga, ahli neraka ini. Yang alisnya nyambung, yang gitu terus, ini agak dekat-dekat neraka bu. Karena ruwet terus, ketemu orang ruwet. Nah, tapi kalau ketemu sama orang lain senyum, wajahnya ceria, itu orang ahli sorga. Jadi bisa kelihatan, lihat kalau ada orang yang songong itu, baperan itu, kan dekat aja udah gak enak kita. Udah kayak neraka dekat dia. Mungkin suaminya Masya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat gak bareng. Kenapa? Di surga, di dunia aja udah pusing gitu bu. Ibu bapak sekalian, kalau kita mau masuk Islam jangan setengah-setengah. Latihannya Ramadan. Madrasatun insaniyatun. Di bulan Ramadan. Jangan pas ketika lebaran, nah dia ikut lebaran. Puasanya tidak. Kita punya tradisi Bapak Ibu sekalian, tapi ASN dan pemerintah katanya nggak dilarang ini. Kita punya tradisi buka puasa kita tidak puasa, tapi bukanya bersama. Lah yang ini yang perlu dilarang ini, nggak ikut puasa, bukanya banyakan. Ini namanya yang tidak fisil mekafa, giliran puasa tidak puasa, giliran buka lebih dulu, habisnya banyakan. Maka saya bilang kalau buka puasa nggak usah dilarang. Ya, nggak usah lah. Kenapa? Puasa itu tidak lagi foya-foya. Kan buka bareng kayak di sini. Bahkan kalau di daerah kampung saya itu ketika buka puasa bersama untuk silaturahim. Ketika buka puasa takjil dulu, sholat, setelah sholat baru balik ke keluarganya masing-masing. Itu hampir tiap hari. Di Buncit Raya tempat mertua saya begitu. Tapi ada juga yang foya-foya. Maka yang dilarang bukan buka puasanya, tapi yang dilarang adalah foya. Tapi kalau buka puasa dilarangnya karena COVID, nggak masuk akal. Kayaknya udah nggak ada COVID ini. Kok COVID datangnya pas Ramadan? Di lain Ramadan nggak ada COVID ini. Nah, ibu bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin masuk Islam kafah, latihannya di Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan ini ibadah yang paling murni dan ikhlas karena Allah. Saat yang bersamaan di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk peka peduli secara sosial. Ibu bapak, ini implementasi dari ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin, summa la tus'alunna yauma idzin. Sudah hafal semua, berhenti saya ceramah. Sudah ahli ceramah. Ibu bapak, ilmu yakin kita dapat informasi dari Allah bahwa kita diperintah untuk peduli pada sesama dan ikhlas karena Allah. Perintah dari Allah jelas dalilnya, itu namanya ilmu yakin. Ibu bapak tahu di situ ada orang yang tak mampu. Ibu bapak tahu ketika ibadah harus karena Allah, itu namanya ainul yakin. Ketika ibu bapak berpuasa, kan ibu bapak tidak ketahuan mana yang puasa, mana yang tidak kecuali ngaku. Puasa ini ibadah yang paling ikhlas karena tidak ada unsur orang tahu kecuali Allah. Itu ikhlas. Coba kalau kita sholat. Mungkin kalau ketika jadi imam bacaannya panjang, pas sholat sendiri cepat. Itu tanda-tanda orang riya. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kalau jadi imam itu sekedarnya saja ketika sholat sendiri berdiri lama sampai kakinya bengkak. Tapi bukan karena asam urat. Tapi lama memang berdiri baca bacaan panjang. Sekarang sebaliknya. Ketika jadi imam lama pas sholat sendiri cepatnya Masya Allah. Itu tanda riya. Kedua ketika zakat melibatkan orang lain bisa riya. Ketika haji apalagi ada medsos. Izin mau berangkat haji. Berangkat aja ngapain izin.
Kalau izin ke atasan, izin mau berangkat umroh, berangkat aja nggak usah izin. Kayak kita berangkat sholat Jumat itu kan. Kadang-kadang izinnya bukan izin beneran, tapi kadang-kadang riak nih saya mau berangkat umroh. Itu hilang pahalanya. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap perbuatan anak Adam untuk anak Adam sendiri, sholat, zakat, ya haji itu ketahuan. Illa shaum fa innahu li fa inna wa ana ajzibi. So puasa itu adalah untukku dan aku membalasnya. Kalau yang lain dilipat gandakan 10 kali lipat, sholat puasa sampai tak terbatas dilipat gandakannya. Kenapa? Karena keikhlasan, karena Allah. Jadi kamaliyatul ibadati lillah, latihan ikhlas paripurna. Kalau kita nyombang kepada yayasan, memberikan bantuan sama orang yatim, itu bukan pamer karena apa-apa, tapi karena Allah. Itu latihannya pada saat kita puasa. Gimana Ustaz kalau umpamanya ada kita pembagian lalu ditampilkan di depan, biar yang lain ikut nyumbang. Tapi kalau kita nyumbang, udah gak usah beritahu, ikhlas. Kita minta apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang yang kita bantu malah tidak pernah berbuat baik kepada kita. Itu juga adalah ujian apakah kita ikhlas membantu atau tidak. Sering Bapak Ibu sekalian kalau minta harapan dari orang yang dibantu, kadang-kadang itu malah kecewa. Coba jangan minta dari orang yang dibantu, tapi minta kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita dilatih oleh Allah kepekaan sosial. Kalau hanya informasi Pak, orang gak mampu itu kelaparan, orang lapar itu sakit Pak, sedih, melas. Itu hanya informasi ilmu yakin. Ketika ngelihat orang miskin, nyata ada depan kita itu baru ainul yakin. Tapi kita harus merasakan namanya, ketika merasakan itu namanya hakul yakin. Jadi kita harus merasakan, coba kayak apa sih rasanya Pak orang miskin itu. Ya cobalah kalau kita tidak makan seharian ini, makanan masih ada. Itu enggak sesakit, enggak sepedih ketika kita tidak makan, tidak tahu sampai kita makan. Kalau kita sudah merasakan lapar, tidak peduli kepada orang yang lapar, udah keterlaluan. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita dilatih oleh Allah untuk menjadi fisilmi kafah, mempraktekkan antara teori, antara informasi, apa yang disaksikan sampai kita merasakan. Di dalam Islam antara ilmu dan praktek itu akan melahirkan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau kita bisa praktekkan antara teori, antara ajaran dengan kenyataan, itu namanya hikmah. Kalau dikasih hikmah oleh Allah diberikan kebaikan yang besar. Apa itu hikmah? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi disebutkan apa? Fi'lu ma yambawi ala wajhi ma yambawi fi waqti ma yambaghi. Hikmah itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan hikmah kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang pantas. Bukan hanya benar, tapi pantas. Dengan cara yang pantas. Di waktu yang tepat. Kadang-kadang bagus, baik, tapi waktunya enggak tepat, momentumnya enggak jadi baik. Kadang-kadang perbuatan baik tapi caranya tidak baik. Kayak kita ingin kebaikan, negor orang lain malah jadi masalah. Oleh karena itu kita lahir hikmah kalau bisa mengerjakan teori dengan prakteknya dan latihannya adalah puasa. Terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah. Tentu saja untuk melengkapi tema bahasan kita dengan tema yang sangat menarik sekali. Menjadikan pribadi kita menjadi pribadi muslim yang kafah. Kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai usahakan bersemakan oleh sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Saku Spesial Bulan Suci Ramadan dan kita mengangkat tema tentang Muslim Kafah. Untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama disampaikan oleh Kang Ozol Ramdan, silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, tadi kan dalam bahasan kita dikatakan bahwa disebut kafah itu ada 3, ada akidah, syariah, sama akhlak. Kalau semuanya harus sempurna, tapi kemudian di syariatnya masih belum sempurna, ada bolong. Misalkan dia masih bekerja di perusahaan bank yang riba, atau kita tidak pakai hukum potong tangan saat mencuri. Nah, itu apakah disebut kafah atau tidak? Baik, silakan Gus Said. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya berat sekali. Saya tadi minta bocoran aja nggak dikasih. Ya Allah. Baik,
bagaimana kalau kita mau mencoba menyempurnakan keislaman kita secara akidah, secara syariah, dan secara akhlak, tapi di syariahnya masih ada yang bolong-bolong. Ya, kalau kita mau menjadi muslim sejati yang ingin dicintai oleh Allah seutuhnya, ya terus berikhtiar untuk menjadi muslim yang sejati secara akidah, syariah, dan akhlak. Nah, kalau dalam syariahnya masih ada yang kadang makan riba, kadang nyolong, tadi kayak Khalil bilang, kadang inginnya kalau dapat bantuan dari muslim, tapi kalau nggak dapat bantuan nggak mau sholat jamaah misalnya, ya nggak boleh begitu. Nah, apakah potong tangan termasuk bagian dari Islam kafah? Ini babnya lain. Kalau saya jawab di sini nggak cukup, saya jawab 2 menit. Ya, memang Islam mengatur bagaimana kisos, ya, bagaimana kita membuat aturan dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Misalnya potong tangan bagi pencuri. Itu sudah tidak bisa dibantah lagi, Al-Qurannya bilang begitu. Nah, kalau kita di Indonesia bagaimana? Nah, ini kan kajiannya akan panjang. Makanya enggak mungkin saya jelasin di sini. Apakah berarti kalau enggak potong tangan enggak kafah? Apakah berarti kalau tidak membunuh lalu dibalik dikisos dengan dibunuh orang yang membunuh itu tidak kafah? Jawabannya terkait dengan bagaimana kita hidup dan di mana kita tinggal. Islam universal. Tetapi universalitas Islam itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita tinggal dan hidup. Itu lebih sederhananya untuk bisa difahami. Ya, karena kalau dijelaskan panjang lebar nanti itu pasti tidak cukup waktunya dan Ki Khalil nantinya akan bisa menambahkan. Yang kedua yang saya ingin tegaskan terkait dengan bagaimana menjadi seorang muslim yang kafah, ayat tadi memberikan 3 rangkaian. Pertama, untuk menjadi muslim yang kafah itu adalah seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ingin menjadi orang yang beriman sejati, muslim yang sejati, ya kita penuhi dulu seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru kemudian udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kita Islam secara kafah. Tentu ini tidak ada finalnya, ini proses panjang. Tidak mungkin kita sekarang masuk Islam terus hari itu juga selesai. Tidak. Kunci dari selesainya kita menjadi muslim yang kafah adalah saat kita menutup mata dan kita semua digotong menuju alam kubur. Nah, apakah kita akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah? Di situ ujian dari kekafahan keislaman kita. Nah, yang terakhir apa? Arahan dari Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 208. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kau mengikuti godaan-godaan, bisikan-bisikan setan. Kenapa? Karena godaan setan, bisikan setan itu selalu ingin membuat kita lari dan berlepas dari ajaran dan syariat Islam. Dari ajaran Quran. Nah, baru Quran menggarisbawahi kenapa kita tidak boleh ikut setan? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kalau kamu tahu setan itu musuh yang nyata, masa kita mau ikut musuh? Nah, oleh karena itu kaitan dengan bagaimana kita menjadi muslim yang kafah, ikut dan masuk Islam secara seutuhnya, ya itu proses panjang yang harus kita jalani dengan terus berikhtiar. Kalau pada akhirnya nanti ada ketentuan undang-undang di Indonesia bahwa pembunuh harus dibunuh, ya kita jalanin. Karena negara kita ini negara Pancasila. Kalau kita paksakan kita menjadi negara agama, nanti saudara kita yang kebetulan beragama lain pasti akan berlepas diri dari Indonesia. Nah, contoh yang kedua, Mas Agung, saya tegaskan juga di sini. Di bulan suci Ramadan misalnya, wujud kita menjadi muslim yang kafah selain puasa di siang hari, malam hari Qiyamul Lail, termasuk buka puasa sebagai kesunahan kita bareng-bareng. Nah, kalau buka puasa dilarang. Alasannya apa? Alasannya misalnya karena masih ada COVID. Ini COVID sudah alhamdulillah melandai dan konser di mana-mana. Lah kok ketika buka puasa datang seruan COVID misalnya. Yang kedua alasannya untuk kesederhanaan. Loh, buka puasanya biarin, tinggal diserukan yang sederhana ketika puasa. Yang sederhana ketika buka puasa.
Bukan buka puasanya dilarang. Kenapa? Karena dalam buka puasa itu kata Ki Khalil tadi ada silaturahim. Yang kedua ada it'am lis-shaimin. Memberi makan pada orang-orang yang berpuasa. Memberi makan pada orang yang berbuka puasa pahalanya persis seperti orang yang berpuasa. Loh, kalau tradisi yang sudah begitu mengakar ini tidak diperbolehkan, lalu kepada siapa kita akan berharap agama ini akan bisa kekal dan bisa kita jaga. Baik, terima kasih Gus Hayid. Selanjutnya Ibu Reina yang akan dijawab oleh Kiai Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina, Pak Ustadz. Ya, sudah follow tadi apa ya? Ya Bapak, saya sebagai ibu rumah tangga yang tentunya punya banyak sekali kekurangan dalam hal mencari ilmu. Tapi saya ingin sekali punya anak yang kelak menjadi muslim yang kafah, begitu. Khususnya anak laki-laki saya yang sudah remaja menuju dewasa, mungkin usianya sudah 18 dan 23 tahun. Nah, pertanyaannya atau mungkin lebih tepatnya tolong ajarkan saya bagaimana caranya mendidik mereka, khususnya untuk anak laki-laki saya yang saat ini nun jauh di mata, ya sedang di seberang, di negeri seberang, begitu. Saya yang tidak bisa setiap waktu melihat sudah sholat atau belum, begitu kan. Tidak bisa terus-menerus berkomunikasi, mengingatkan. Bagaimana caranya, tolong ajarkan saya. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Ibu Rina. Waalaikumsalam. Silakan Kiai Khalil. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita hanya mampu, yang paling kuat di orang mukmin adalah doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Makanya kalau lagi pengajian, selesai pengajian jangan langsung pulang, tunggu doanya selesai. Karena pokok dari semua intinya ibadah kita, mukhul ibadah adalah doa. Jadi Ibu, kalau jauh di sana, anak sudah besar, yang bisa kita berikan adalah doa. Jadi malam hari, ba'da sholat, panjatkan doa. Akan nyetrum ke anak itu. Akan sampai, ya, yakin akan sampai. Yang kedua, kalau masih kecil, ibu bapak sekalian salin berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi qurrata a'yun, menjadi permata. Karena kadang-kadang anak itu bisa saja jadi musuh. Seperti halnya Nabi Nuh saja kepada anaknya enggak bisa, Bu. Ketika Kan'an diajak untuk selamat bersama, enggak mau. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita enggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Allah yang memberikan hidayah. Udah ngerti, udah tahu, tapi dia tidak mau sadar. Ada banyak itu. Bahkan kalau anak Nabi, sekarang anaknya kiai, anaknya ustadz, banyak yang enggak mau ngaji. Oleh karena itu, panjatkan doa. Ya, wa min dzurriyyatina. Jadi keturunan-keturunan kita qurrata a'yun. Dan doa waj'alna lil muttaqin, jadikan ya Allah imamnya orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Ini doa. Kemudian kita melakukan ya upaya. Upaya yang bisa dilakukan adalah sedari kita menentukan calon pasangan, istri, suami itu sudah arahnya gimana punya anak yang baik. Enggak sekedar cantik, enggak sekedar kaya, enggak sekedar hanya bangsawan. Tapi ini dari keluarga baik-baik, anaknya baik-baik atau tidak. Mulai dari situ, mulai menentukan jodoh. Cara mendapatkan jodoh, maka orang tua dulu ngajarin. Jangan nyari di pasar-pasar, dia hiburan-hiburan. Kenapa? Anaknya susah nanti, dapatnya di hiburan juga. Bahkan kenapa banyak orang tua ngajarin ketika kita masih tunangan, dulu kan gak ada pacaran. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Belum halal. Kalau sudah halal silahkan. Tetapi membatasi biar apa? Anaknya jadi orang baik. Ketika hamil dibacain Al-Quran. Ya didoain. Bahkan dia tidak berani ngomong apa-apa tentang orang lain. Awas nanti ngomong apa-apa anakmu kena. Kan gitu orang tua dulu ngajarin. Untuk apa? Benar-benar menjaga dari yang anak dikandung itu. Jangan sampai makan yang haram. Berakibat kepada anaknya. Mungkin tidak secara langsung ya. Kalau kita kemarin baru mendengar. Oh ternyata dari anaknya yang borju, hedon, orang tuanya kena kan gitu kan. Karena memang ada akibatnya dari apa yang kita makan, yang kita kumpulkan. Jadi kita Bapak sekalian punya anak yang baik itu bukan mudah. Selain upaya kita adalah juga
petunjuk dari Allah. Setelah berjalan anak sudah dilahirkan, diberi pendidikan agama pertama kali. Ini orang-orang sekarang ini kan banyak mikirnya anak kita nanti jadi apa, penghasilannya apa, dapat pekerjaan di mana, bahkan belum masuk sekolah pun nanya mau kerja di mana. Tapi nggak pernah nanya sama anak kita nanti imannya kuat apa enggak. Sekarang sudah masuk semua di setan gepeng. Mana setan gepeng itu? Nih di sini semua nih, ini setan gepeng nih. Ya, ada di sini semua Bu. Yang membuat murtad, membuat jahat ada di sini semua. Anak-anak sekarang dan tidak bisa lepas dari setan gepeng ini. Gimana dijadikan sorga yang mengantarkan pada sorga, isi-isinya yang bagus-bagus. Dari mana? Ajari anak-anak agama. Pondasinya itu agama. Soal setelah agamanya kuat, lihat pengen pilot, ingin jadi apa, silahkan. Tapi harus dikuatkan agamanya. Jadi jangan berharap anak kita jadi orang sebaik-baiknya. Kalau anak kita nggak pernah ditanamin tauhid, nggak pernah diberikan penguatan-penguatan akidahnya. Dan kewajiban kita adalah iman dan akidah. Kalau ini sudah kita upayakan, ternyata Allah belum memberi, serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita belum pernah berupaya, kemudian hanya berharap kepada Allah, saya pikir itu kurang maksimal, ya, kurang kafah. Kafah itu artinya apa? Selain kita juga berupaya secara manusiawi, ditambah dengan doa. Tapi ingat juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan Bapak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tema hari ini, Ramadan sebagai pendidikan menuju Islam kafah. Pada saat Ramadan kita lingkungan media sosial mendukung kita untuk menjadi Islam yang kafah. Kita lakukan qiyamul lail, kita melakukan tahajud misalnya dan lain-lain. Bagaimana setelah Ramadan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap konsisten dengan itu? Apalagi kita misalnya terbentur dengan aturan-aturan yang ada di kita. Karena kita kan bukan negara Islam. Jadi pada saat kita terbentur, apakah kita bisa tetap menjadi kafah gitu? Ya. Terima kasih. Gus Hayid. Baik, bagaimana menjaga konsistensi kita beribadah di bulan suci Ramadan kalau hari ini kita ditolong oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Lalu bisa siang hari puasa, malam hari qiyamul lail, baca Quran setiap hari 10 juz misalnya. Kemudian sedekah setiap hari 1 juta. Apakah setelah Ramadan masih bisa kita lakukan? Karena kampanye Ramadan, kampanye ibadah tidak segencar di bulan suci Ramadan. Jawaban saya adalah sangat bisa bagi orang-orang yang ibadahnya di bulan suci Ramadan ini betul-betul berharap kepada Allah dan hanya meminta pertolongan Allah. Itulah yang dimaksud oleh hadisnya Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan hadis yang lain terkait qiyamul lail, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita raih di bulan suci Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, bulan training, maka kita tidak akan menyanyiakan setelah keluar Ramadan diri kita akan kembali liar. Disitulah Islam mengatur setelah kita selesai berpuasa di bulan suci Ramadan, 1 hari yaitu 1 Syawal kita haram berpuasa. Karena itu adalah Idul Fitri, hari lebarannya kaum muslimin. Yaumul Bara'ah. Kita nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh senang dan bahagia. Makanya kita hanya menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kata orang Indonesia apa namanya? Takbiran. Nah setelah itu, apa yang diajarkan oleh Islam? Kalau mau kafah kita dalam memasuki ajaran Islam, puasa sunnah Syawal 6 hari. Dan puasa sunnah yang paling disunahkan dan dicontohkan Rasulullah adalah mutatabi'an. Puasa sunnah yang berurutan. Mulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena pasti berat. Kalau puasanya nanti tanggal 5, 1, tanggal 21, akhir nanti saya rapel misalnya 4 hari berikutnya. Itu agak ringan Pak. Tapi coba tanggal 2, 3, 4, 5 ketika kita harus anjang sana, anjang sini, kita harus melakukan reuni. Berat sekali orang lain makan enak-enak, kita
puasa. Nah, orang yang bisa menjaga ibadahnya dengan puasa sunnah Syawal itu satu hal, kafahnya dia dalam puasa terjaga. Sedekahnya juga demikian, zikirnya demikian, baca Qur'annya demikian. Insya Allah bisa kalau kita punya niat yang suci, niat yang tulus dan hati serta komitmen yang kuat. Baik, terima kasih Gus Haid dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri yang akan dijawab oleh Kiai Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitri. Pertanyaan saya tuh mengenai tentang pendidikan anak. Saat ini kebanyakan anak remaja mereka tuh menghabiskan waktu mereka di kegiatan sekolah, kegiatan di luar. Bahkan mereka itu tidak memungkiri mereka tuh kebanyakan menghabiskan waktu dengan gadget. Sehingga waktu untuk dengan keluarga itu mereka berkurang dan bahkan mereka tuh bisa dibilang kurang peduli dengan keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan kepekaan terhadap anak supaya mereka tuh peduli dengan keluarga sehingga untuk menjadi Islam yang kafah. Terima kasih. Baik, masalahnya masih seputar setan gepeng ya. Pengaruh dari setan gepeng ini kayaknya. Ya, Ibu Bapak sekalian. Kadang-kadang ya saya sering berkali-kali menyampaikan dan menjadi guyon itu. Kalau Ibu Bapak sekalian ngelihat dari hasil penelitian, ternyata orang Indonesia itu megang setan gepeng ini minimal 8 jam sehari semalam, bahkan lebih. Saya tanya, bapak-bapak pegang istrinya berapa lama? Nih kan, bapak sekalian kalau keluar rumah ketinggalan HP, balik kan? Ketinggalan istri? Nah, ada Gojek kan macam-macam. Nah, yang saya ingin sampaikan itu dimulai dari diri sendiri. Ketika anak nyampe di rumah, mau nggak bapak ibunya taruh HP, ngajak ngobrol anak. Ini kadang-kadang ibu bapaknya pengen santai ngobrol berdua daripada anaknya rewel dikasihin, nih udah pegang katanya. Udah pegang kan gitu kan. Nah yang senyum-senyum nih yang pengalaman. Kadang-kadang bapaknya dari mana pengen bercumbu sama ibunya biar nggak diganggu dikasih HP. Kan ini pada ketawa ini pengalaman apa enggak ini. Nah maksud saya ini dimulai dari diri sendiri. Kalau pengen anak kita aware, anak kita juga bisa punya kepekaan, dimulai dari kita punya kepekaan. Jangan-jangan orang tua datang ya anak repot dengan gadget karena ketika anak datang kita repot dengan gadget. Atau jangan suami datang udah nggak tahu, udah ada ya. Saking asiknya nggak tahu ada orang masuk dari pintunya. Kan ketika asik kita konsentrasi kan nggak bisa dua ya ketika asik. Orang nyampein salam ya ngetuk pintu nggak tahu pokok udah masuk. Oh udah ada orang ya. Apalagi suami bisa masuk sendiri gitu. Kita juga anak datang ke sekolah nggak disapa. Akhirnya nggak ada kepekaan. Coba ketika orang datang ya suami datang istri datang ditaruh lalu menyapa anak datang diajak ngomong. Akhirnya apa? Anak tahu kapan pegang gadget, kapan tidak. Jadi apalagi sekarang sudah bisa dibatasi. Kalau dulu karena COVID belajarnya pakai gadget. Ya, pegang begini bukan karena belajar tapi kemana browsingnya. Pas ada orang tuanya baru balik lagi ke belajarnya, ke Zoom-nya kan gitu. Oleh karena itu dimulai. Ini sesuatu yang tak diingkari dalam keluarga. Karena kalau seperti saya ya. Sampai 1 jam orang WA nggak dijawab, dia nelpon, jadi rame jadinya. Jadi memang harus dijawab, 1 jam harus dibuka. Karena kerjaannya banyak di WA. Ya, mengkoordinasi pesantren saya juga dari WA dan seterusnya. Tapi nyampe di rumah kita taruh, kapan kita bisa makan bareng. Umumnya ketika mau buka puasa yang gampang-gampang lah. Coba menjelang buka puasa itu ajak ngobrol, taruh semua gadgetnya, kita ngobrol. Sehingga ketika buka puasa bareng dengan keluarga itu bisa lebih akrab. Jadi quality time, ya memberikan kualitas waktu kepada anak, keluarga dimulai. Jadi diberi penyadaran. Karena kalau disuruh anak di rumah anti gadget sama sekali itu nggak mungkin. Mustahil. Ya, karena dia hubungan dengan temannya apa macam-macam lah. Pasti dia jadi masalah dalam rumah tangga kalau nggak ada HP. Yang paling mudah adalah masukkan pesantren. Nah, kalau di pesantren saya nggak ada yang boleh bawa gadget. Minggu boleh nelpon. Tapi kalau mau dia untuk belajar, buka ada komputer, ada lab di pesantren saya.
Jadi sekarang banyak orang yang sudah nggak kuat di rumahnya pesantren. Dan pesantren itu bukan buangan. Ya, jangan dikira pesantren itu buangan. Masuk perguruan tinggi negeri Benafi juga banyak di pesantren. Yang kuliah ke luar negeri juga banyak di pesantren. Yang jadi presiden juga ada dari pesantren. Yang jadi wapres ada itu ya. Yang jadi menteri nggak kehitung gitu. Jadi kalau hanya ingin jadi yang masuk surga apalagi insya Allah kan gitu. Nah yang jadi wali juga banyak kan gitu. Jadi sebenarnya pendidikan kalau saya berpikir di zaman sekarang itu adalah pendidikan boarding. Yang warisan kita adalah pesantren paling mudah untuk mengklaster anak agar dia gak terbawa dengan setan gepeng ini. Tapi dimulai dari diri sendiri, bapak ibunya jangan sampai ke keranjingan. Sampai nggak nyapa bapaknya, mungkin tidur begini terus. Nonton setelah WA selesai masih nonton masak lah, nonton pengajian, nonton temen lagi. Ya kadang-kadang dainya hitam itu bukan karena sering tahajud. Tapi ketika mau tidur jatuh terus di HP-nya. Panasan. Hanya hitam Kak. Terima kasih. Nah Kiai, kalau sudah sampai pada level kecanduan, bukan saja dialami oleh anak, tetapi orang tuanya bagaimana kita bisa mengkondisikan untuk membalikan kembali? Terapi. Ya, terapi. Terapi itu mulai dari terapi doa tentu orang tua. Kan yang mengubah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Yang mengubah hati kita dan menetapkan hati kita kan Allah. Jadi doa. Orang tua. Kalau perlu malam-malam itu mau tidur diajak dongeng, coba taruh handphonenya, cerita-cerita, bacain sholawat, anak-anak itu biar mereka. Jadi terapi sendiri aja sama orang tua. Mungkin ada yang ke psikologi, tapi secara Islam bangun ajak dia untuk doa. Mau tidur ajak dia doa. Kayak cerita-cerita itu yang dibawa mimpi. Kadang-kadang waktu tidur itu bisa disolawatin kupingnya. Itu biasa dibawa alam sadar. Ada sebagian orang yang ahli terapi itu, anak-anak yang nakal berlebihan, coba orang tuanya itu doain pada malam hari itu ke kuping anak itu. Bacain solawat, bacain istighfar, bacain Quran, insya Allah anak itu berubah. Tetapi niatin itu adalah karena Allah. Itu terapi selain doa yang kita tahajud, minta kepada Allah, tapi yang langsung kepada Anda. Sehingga kupingnya, pikirannya, matanya itu bisa berubah kepada sesuatu yang bermanfaat. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Yoharmus akan dijawab oleh Gus Hayid. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti puasa ini sejak umur 7 tahun. Umur saya sekarang 67 tahun, jadi sudah 60 tahun Pak Ustadz. Setiap Ramadan kita selalu belajar dari guru-guru kita, penceramah-penceramah kita yang itu melekat dalam diri kita. Nah, sering itu diulang, pelajaran itu diulang atau pengetahuan itu diulang. Nah, kalau dengan pengaruh gadget tadi itu, dengan pengaruh setan gepeng itu, kita lihat fenomena yang ada sekarang. Kita gampang sekali, anak saya, cucu saya lebih tahu sekarang. Pak, itu atau itu ada orang-orang yang menikah muda. Di Jawa sana katanya minta muda baru SMP. Lalu kemudian itu atau larang itu ada narkoba katanya tidak boleh. Tapi polisi juga termasuk yang mengedarkan narkoba. Tidak boleh kursi. Ternyata orang-orang bersederhana contoh hidup katanya. Contohnya mahasiswa atau SMA baru kayak Mario Dandi yang ribut di HP itu. Mereka tahu semuanya itu. Nah, fenomena apa begini? Bagaimana cara mengatasi? Karena mereka tahu semua. Nggak mungkin kita tutupi karena mereka tahu. Nah, menurut saya ini contoh dari para pemimpin barangkali. Kalau boleh saya mengatakan begitu, kalau tidak dilakukan itu dengan ketat, ya saya kira kita akan masuk kepada, nggak bisa membatasi anak-anak kita dan dia akan jatuh kepada jurang hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yoharmus, silakan Gus Hayid. Jadi pertanyaannya apa tadi? Mohon komen dari Pak Ustadz aja Pak Ustadz. Tolong dikomenin saja bagaimana kondisi ini kita mengatasi kepada anak cucu kita yang sedang remaja sekarang. Saya tadi mencoba mengamati titik poinnya yang ingin kita sampaikan dalam kaitan tema Islam yang kafah. Kaitan dengan apa yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Tadi Kiai Khalil sudah memberikan tips, kita hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara berlindung terbaik adalah kita doakan. Doa itu adalah syamilah yang akan menyempurnakan ikhtiar lahir kita menjaga dengan pandangan mata, dengan nasihat, mungkin juga kita kasih chips misalnya untuk kita monitor melalui CCTV dan seterusnya. Tapi
tentu kita tidak mungkin mengawasi mereka 24 jam penuh. Makanya doa adalah solusi terbaik. Nah, namun demikian bulan suci Ramadan ini momentum kita untuk bersama-sama mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, baik dalam konteks perilaku sehari-hari maupun dalam konteks kita menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab kepada tumbuh kembangnya seorang anak. Nah tadi Kiai Khalil juga sudah ngasih tips, saya betul-betul menikmati acara ngaji kita pada siang hari ini karena kita banyak belajar ilmu. Selain kita banyak merenung dari apa yang sudah kita jalani sebagai orang tua maupun sebagai seorang anak mungkin yang nonton di acara Damai Indonesiaku pada siang hari ini. Nah kaitan dengan bagaimana anak yang sudah begitu luar biasa tanda kutip liar hari ini, ya selain doa, tolong kita punya waktu spesial yang kita bikin bahasanya Kiai Khalil quality time tadi. Waktu spesial kita untuk kita cek, kalau saya misalnya setiap pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah harus ketemu saya. Minimal salaman, minta doa, saya cium keningnya, saya doakan, saya nasihati, tidak boleh berbuat yang melanggar aturan yang sudah ayat tentukan dan ketentuan-ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Hafalannya tolong dijaga, nanti setelah pulang ayah akan cek bagaimana bahasa Inggrisnya, bagaimana baca kitabnya, bagaimana hafalannya. Setidaknya itu akan menjadi kontrol dan pengingat dari seorang anak nanti. Nah, kalaupun misalnya kita kasih gadget atau handphone kepada mereka, kita bisa kasih waktu. Ya, kebetulan alhamdulillah masing-masing punya pengalaman. Tapi saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak juga punya pengalaman bagaimana mengatur gadget untuk anak-anak. Kalau kita lost Pak, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Banyak sekali kita membaca berita, mata anak itu menjadi rusak gara-gara berjam-jam mereka main handphone. Alasan apapun, apakah itu mungkin belajar kah atau lihat YouTube, yang lebih banyak pasti main game. Nah itu yang paling pokok. Nah bagaimana kita agar mengatur mereka lebih bisa menerima aturan-aturan timing kita atau waktu kita mereka bermain handphone, kita ajak main dengan aktivitas langsung. Misalnya ya kita ajak mereka keluar rumah, kita ajak mereka mungkin ngaji Quran bareng, semaan bareng, kita ajak mereka olahraga. Itu saya kira cukup mereduksi waktu-waktu mereka untuk berinteraksi dengan setan gepeng tadi. Mungkin itu. Kiai mungkin bisa ditambahkan Kiai Khalil, artinya kita saat ini memang dihadapkan pada kondisi teknologi yang sangat luar biasa. Apapun semua connecting to teknologi. Bahkan kita ketika makan di restoran kita menggunakan teknologi, istilahnya barcode segala macam. Sebenarnya kita tidak mungkin lepas daripada situ. Bahkan dulu kitab-kitab yang diangkut oleh kuda begitu Kiai, berapa ratus kilo sekarang dijadikan PDF. Artinya bagaimana mungkin kita akan lepas dari itu dengan memberikan pembatasan Kiai? Ya, teknologi itu alat, tergantung kita menggunakannya. Kalau kita diperalat oleh alat, maka kita akan rugi. Dan kita yang akan menyesal, termasuk anak-anak kita. Habis waktu, biasanya kuat sampai 2 jam, 3 jam pegang beginian anak kita. Giliran suruh ngaji, 10 menit udah ngantuk. Ini kan memang di situ ada unsur setannya gitu. Jadi kalau bahasa kita unsur setannya nyala-nyalin setan terus ini kan gitu. Artinya setan itu ada yang menggoda untuk keburukan. Jadi bisa berupa memang setan, ada memang cobaan di dalam dirinya itu. Oleh karena itu karena alat, maka bisa enggak kita mengajarkan anak kita menggunakan alat ini untuk kebaikan. Makanya install di dalamnya ada Al-Quran. Kemudian bisa baca Al-Quran bareng. Di dalamnya umumnya ada silaturahim, grup WA yang bisa membina. Kemudian kalau di dalamnya umumnya ada program apa seperti coba menunjuk waktu. Jadi ketika ngajak di sini untuk kita melihat mereka yang pegang itu diberikan alokasi untuk melihat kepada yang baik. Saya sering menyebutkan bisa enggak kita menyeimbangkan antara buka WhatsApp dengan buka mushaf. Ya, gimana kita membaca media sosial dengan kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai dan kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan, tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku dan segera kita akan jawab pertanyaan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Yuli. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, ciri-ciri bagi orang yang sudah masuk Islam secara kafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ibu bapak sekalian, orang disebut kafah ketika dia sudah menjadi muttaqin. Orang yang bertakwa kepada Allah. Yaitu fimtisali awamiri wajitina binawahihi. Mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa di antaranya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perilakunya dia iman bahwa setelah kehidupan dunia ada akhirat, ada sorga, ada neraka, qada qadar, takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam perilakunya, ibadahnya adalah mendirikan sholat. Dan kalau dia punya harta, punya kesempatan, itu berinfak. Orangnya bersedekah. As-sadaqatu burhanun. Orang yang bersedekah tanda dia beriman. Karena kalau orang nggak beriman berpikir dari uang 50 juta dikeluarkan 10 juta tinggal 40. Orang yang tidak beriman hitung-hitungannya begitu. Orang yang beriman enggak. Yang ditabung 10, yang 40 yang habis. Karena yang diambil di akhirat yang 10 yang sedekahkan itu. Ini dalam perilaku ibadah yang hablum minallah. Kalau tanda-tandanya kafah untuk kehidupan manusia disebut dengan tentang muttaqin, bahwa dunia, bahwa surga seluas dunia langit bumi ini wa'iddat lil muttaqin. Apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Implikasi sosialnya orang-orang yang kafah, itu orang-orang yang bertakwa saya menyebutnya, adalah orang yang dalam keadaan seret maupun lapang itu stabil untuk berinfak. Infak yang paling mudah apa? Sedekah yang paling mudah. Senyum. Coba ibu senyum. Ibu senyum. Susah amat sih. Pak senyum pak. Coba ibu bisa enggak ketika keluar rumah dalam keadaan sumpek itu bisa senyum sama orang lain. Ini ringan kan? Bukan ketika pas baru dapat informasi baik, baru gajian, baru dapat bonus, ketemu orang, bisa enggak lagi sumpek, suami enggak pulang-pulang 3 kali lebaran? Ini siapa ini? Lagi tidak punya duit, anak sakit, informasi keluarga enggak nyaman, sedang kerjaan tidak stabil, bisa enggak ketemu orang itu senyum kayak enggak ada apa-apa? Imbang fisarra wa dharra. Kalau itu bisa, itu tanda sudah kafah. Karena semua sudah diserahkan kepada Allah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa memanage emosi. Bukan tidak emosi, punya emosi, marah, jengkel. Saya aja kadang-kadang masih belajar, ya. Kadang-kadang kalau saya ketemu orang, saya sedang nyari sandal mau pergi, orang minta foto, ceplak-ceplak minta foto. Itu kadang-kadang saya jengkel, cuma saya naruh pikiran. Ini ustadz nih ya, ustadz yang kadang-kadang diajak foto itu. Kita laginya ini mau ambil wudhu, diajak foto dulu. Mau sholat, diajak foto dulu. Kadang-kadang jengkel, orang nggak tahu apa orang mau ibadah itu. Tapi saya nahan gitu, ya Allah ini orang senang kali kalau saya ikut foto ini yang mudah-mudah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Pemaaf. Tidak lupa nggak apa-apa. Diingat orang berbuat salah atau kita berbuat salah atau orang nyakitin diingat. Tapi dimaafin. Itu tanda-tanda orang beriman dan bertakwa dan itu disebut dengan kafah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Hafiz, Gus Hayit yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Dan terakhir nanti kita akan berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk menyempurnakan kualitas keimanan kita sehingga sampai pada derajat yaitu seorang muslim yang kafah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 26 Maret kami akan menghadirkan Ustadz Amir Faisal dan Ustadz Azhari Nasution, tentu saja masih dari Masjid Al-Ikhlas Baranganseng Indah, Katulampa, Bogor. Agung Izul Haq dan Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.